Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 membawakan materi analisis perkreditan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nima Jai Meta Pratiwi, NPM 099. Perkenalkan, nama saya Niputu Wijayanti dari Intan Dewi, NPM 310. Perkenalkan, nama saya Niputu Etia Yurika Pratiwi, NPM 153. Perkenalkan, nama saya Nikade Yusiali Putri, NPM 228. Perkenalkan, nama saya Niwayanova Febrianti, NPM 178. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Usmadi Putra, NPM 127. Perkenalkan, nama saya Putu Saina Hana Wijayanti, NPM 149. Perkenalkan, nama saya Niputu Cantika Dewi, NPM 227. Di sini saya akan membawakan materi pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam arti luas, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Jenis kredit dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis-jenis kredit yang secara umum dapat diberikan oleh bank. Yang pertama ada pinjaman rekening koran atau PRK. Rekening koran adalah pinjaman revolving jangka waktu 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan mempergunakan cek biliet giro atau alat perintah pembayaran. Rumus bunganya adalah saldo kali rate dibagi 360. Yang kedua ada pinjaman aksep. Pinjaman aksep atau DL adalah pinjaman revolving jangka panjang 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan rumus bunga sama dengan saldo kali rate kali hari per 360. Yang ketiga ada anjak piutang. Ada fasilitas anjak piutang ini adalah piutang debitur yang belum jatuh tempo dijual kepada bank dan bank akan memberikan dana sampai sekian persen. Yang keempat ada pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi adalah pinjaman komersial atau modal kerja di mana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaannya secara bersama oleh beberapa bank. Yang terakhir ada term loan, adalah pinjaman non-revolving yang dipergunakan untuk membiayai investasi aktiva tetap atau alat yang tidak habis dipergunakan untuk satu siklus usaha. Yang kedua, menurut jenis kredit yang dibiayai. Yang pertama, kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu sikel usaha. Yang kedua, yaitu kredit investasi, yaitu kredit yang dikeluarkan dari perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu sikel usaha. Maksudnya, proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. Yang ketiga, kredit konsumsi. Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Nah, yang ketiga, menurut resiko pembiayaan. Yang pertama, kredit dari dana bank yang bersangkutan. Dasar dari kredit ini diberikan atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan di dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi nasabahnya, baik berupa giro, deposito, maupun modal sendiri dan pinjaman-pinjaman lainnya. Yang kedua, kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, bank sebagai agent of development, khususnya pada bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian tertentu, bank sentral telah memberikan berbagai fasilitas penyediaan dana likuiditas. Yang ketiga, kredit kelolaan. Kredit diperoleh pemerintah Indonesia dari luar negeri untuk membantu berbagai pembiayaan pembangunan, proyek-proyek swasta atau pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit yang disalurkan melalui sistem perbankan. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaannya. Yang pertama, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Yang kedua, yaitu kredit produktif, yaitu kredit yang ditunjukkan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif ini, suatu utility, uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Macam-macam kredit menurut keperluannya. Yang pertama, kredit produksi atau eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan perusahaan
untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif. Yang kedua yaitu kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu barang. Yang ketiga yaitu kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Macam-macam kredit menurut jangka waktu. Perbedaan menurut jangka waktu di Indonesia disesuaikan dengan pengertian menurut Peraturan Bank Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 2-4 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau lebih. Perhitungan kebutuhan kredit. Terkadang, seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah. Untuk itu, dalam hal memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Alasan mengapa perlunya penilaian kebutuhan suatu kredit sebagai berikut. Yang pertama, agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, agar kebutuhan kredit sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Yang ketiga, kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan. Yang keempat, sesuai dengan kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama nilai jaminan, yang kedua penghasilan nasabah, yang ketiga jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya, yang keempat studi kelayakan, yang kelima analisis rasio, dan masih banyak yang lainnya. Analisis kredit. Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kreditur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai kredit bank cukup layak atau feasible. Dengan adanya analisis kredit, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Selanjutnya ada 5C. 5C, yang pertama ada karakter. Bank mencari data tentang sifat-sifat, pribadi, watak, dan kejujuran dari pemimpin perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Yang kedua ada capacity. Capacity ini menyangkut tentang kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Yang ketiga ada kapital. Kapital ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan juga penekanannya pada komposisi tangible net worth-nya. Bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara jumlah utang dan jumlah modalnya sendiri. Yang keempat ada kolateral. Kolateral berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan atau dikaitkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Yang kelima ada kondisi of economy. Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit. Selanjutnya ada 7P. Yang pertama yaitu personality, merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Yang kedua ada purpose, merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kegunaan si calon nasabah memilih mengambil kredit. Yang ketiga yaitu party, merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemana akan disalurkan kredit. Yang keempat yaitu ada payment, merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui cara nasabah. Yang kelima ada prospect, merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Yang keenam ada profitability, merupakan penilaian untuk melihat kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Yang ketujuh ada protection, merupakan perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Selanjutnya ada studi kelayakan. Yang pertama ada aspek hukum. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada badan usaha, yang kedua ada izin-izin yang harus dimiliki, yang ketiga ada perjanjian-perjanjian.
Yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank, serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan untuk oleh investor atau pengelola proyek agar perusahaan atau proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif. Yang ketiga ada aspek keuangan. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan di bidang keuangan. Rasio-rasio dalam analisis kredit antara lain, liquidity ratio atau rasio likuiditas digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua ada leverage ratio, rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva yang dibiayai dari hutang. Yang ketiga ada activity ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa jauh efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan. Yang terakhir ada profitability ratio, yaitu rasio untuk menunjukkan hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap kebijakan dan keputusannya. Yang keempat ada aspek teknis. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek, serta kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya kelak sebagai business entity. Yang kelima ada aspek ekonomi sosial. Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dengan dan dibiayai dengan kredit bank yang memiliki value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis. Yang keenam ada aspek organisasi dan manajemennya. Analisis aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.